haba. Pasti Lolo no itiro apa? Ako pele. Awal saya merotan Pak, belum cukup 10 tahun Pak. Orang sini semua merotan, tidak ada yang tidak merotan. Dari kecilku saya sudah lihat orang merotan di sini. Sampai saya berharga itu, masih Rp10 satu batang yang kecil, Rp20 satu batang yang besar. Sampai sekarang 2.300 satu kilo. Ini Pak jenis tohiti dan satu potong ini panjangnya 4 meter. Rotannya hanya 3 macam yang berharga. Itu saja batang dengan tohiti lambang. Sampai saya tua juga ini saya masih juga diolah itu rotan. Tetap juga di sini, bukan pindah-pindah di mana. Tetap juga di Desa Lelekas ini. Jadi masyarakat petani hutan khususnya di wilayah Leleka ini, mereka mengambil rotan di hutan itu sudah lebih dari 40 tahun. Ya, berarti sudah cukup lama dan potensi dan ketersediaan rotan di kawasan ini cukup atau sangat banyak. Sehingga hal ini yang kemudian para petani rotan di wilayah ini masih bertahan sampai hari ini. Bahkan pasokannya masih masuk di wilayah-wilayah industri atau perusahaan yang membutuhkan bahan baku rotan itu sendiri di wilayah ini. Dari sisi permintaan perusahaan sebetulnya itu sudah ada standar. Dan standar itu petani sudah tahu, sehingga untuk keberlanjutan terkait pengolahan petani dalam mengulut rotan itu selalu terjaga, karena memang kriteria dan standar itu juga sangat mendukung dalam hal kelestarian dan keberlanjutan dalam ketersediaan bahan baku rotan yang ada di wilayah ini. Dari sisi masyarakat petani itu sendiri, justru mereka menerapkan hal yang sama. Misalnya dalam rumpun rotan batang, ketika rotan tersebut sudah siap dipanen, maka mereka hanya butuh waktu 5-6 tahun untuk kemudian datang lagi kembali di wilayah itu atau di blok itu untuk kemudian dipanen lagi. Kejayaan di waktu lampau itu, atau biasa disebut suksesnya orang di dunia rotan, itu memang sudah pernah kita alami. Saya sudah lupa berapa banyak, tapi yang pasti setiap bulan itu saya bisa mengirim sampai 8-10 kontainer. Itu dalam waktu kurang lebih 5 tahun yang seperti itu. Terakhir saya mengirim itu Agustus 2022. Tapi saya masih mengadakan pembelian selama 4 bulan sampai Januari 2023. Nah, jadi dalam kurun waktu sudah 7-8 bulan kita tidak ada kegiatan lagi untuk pengiriman. Kalau bahan baku untuk di Sulawesi Tenggara tidak pernah yang namanya ada kekurangan. Saya bisa pastikan ini sumber daya alam Sultra, khususnya rotan, tidak bakalan habis. Kecuali satu, kalau hutan sudah tidak ada.
Tinggal bagaimana wadahnya untuk usaha rotan itu. Sekarang kan sebatas, kalau saya boleh katakan sebatas usaha rumahan saja untuk manfaatnya dia dan keluarganya. Tapi kalau untuk dikomersilkan, saya kira belum. Contohnya tadi, bahan baku yang mereka pakai yang langsung dari hutan, rupanya kualitasnya buruk kalau langsung dipakai. Harus masuk ke industri dulu, kita olah, kita proses, kita goreng, jemur, kita jual kembali kalau memang mau dihidupkan. Lagi-lagi kembali di masalah harga. Pasti mereka tidak akan mampu lagi. Daya beli mereka dari saya itu mereka sudah tidak bisa. Jadi kesimpulannya begini, kalau ada bantuan pemerintah juga untuk mereka dibina, buat satu apalah ikatan pengrajin kecil atau apalah namanya, saya kira sangat positif. Iya, laku belum kuat. Saya bikin kursi rotan, taruhlah dari mulai SD. Karena bapak saya begitu juga kegiatannya. Sampai sekarang saya juga ikut-ikut bikin kursi. Sampai tempat tidur. Kalau soal bahan yang banyak di sini. Kalau habis rotannya kita pergi ambil di hutan. Bersyukur sekali rotan itu sudah memberi manfaat buat kami toh di sini. Akhirnya sekarang kita gunakan rotan itu untuk kita, untuk pakai untuk anak-anak sekolah. Supaya semakin ditingkatkan tuh produksinya, cara kerjanya, supaya hasilnya memuaskan buat kita semua.